alhamdulillahi munshil khalqi min adami summa salatu ala al-mukhtari fil qidami amin tadakuri jiranim bidhi salami majazdadam anjara mimuk latim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa awmadhal barkumi fi dhalma imin idami maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa anta alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kidamu. Wal kidamu lan sifat kidam. Al-asohu utawi kang asoh iku annal kidama satemene kidam
iku sifatun sifat salbiyatun kang bangsa salbiyah. Ai laisa tegese ora ana apa kidam, ana iku bimaknan makna maujudin kang wujud. Fi nafsiha ing dalem kahanane kidam. Contone kal ilmi halih madani ilmu, masalan kelawan umpamane. Wa inna ma huwa angin pestine utawi kidam iku ibaratun ungkapan ansal bil adami saking dedel ora ono asabiki kang dhisik alal wujudi ing atase wujud. Wa in syi'ta lamun ngersakaken sira kulta mongko ngucap sira huwa ibaratun an adamil awaliyati ing lafat huwa ibaratun an adamil awaliyati. Huwa utawi kidam iku ibaratun ungkapan an adamil awaliyati saking ora anane kawitan lil wujudi kedue wujud. Wa in syi'ta lamuno ngersakaken sira kulta mongko ngucap sira huwa ibaratun an adam iftitahil wujudi ing lafat huwa ibaratun an adam iftitahil wujudi. Huwa utawi kidam iku ibaratun ungkapan an adami iftitahil wujudi saking ora onone kawitane wujud. Wal ibaratu utawi pira-pira ungkapan asali satu kang telu iku bimakna wahidin kelawan makna siji. Menurut pandangan pendapat Ash'ah menyatakan bahwa kidam itu adalah termasuk bagian daripada sifat salbiyah. Artinya tidak ada makna yang maujud padanya. Tidak ada makna yang wujud atau maujud padanya. Padanya itu namanya kidam itu. Kidam artinya kidam hanya merupakan sebuah ungkapan untuk menafikan sifat adam atau sifat tidak ada yang mendahului wujud. Makna yang tidak wujud itu apa sih Pak? Ya seperti hadas itu loh. Hadas itu kan tidak ada bentuknya, tidak ada. Itu hanya sebuah ungkapan. Hadas itu kan kalau kamu ditanya apa hadas itu amrun i'tibariyun yamna'u sihatas sholati haitsu la murahisalahu. Itu namanya hadas, jadi hanya ungkapan. Lah demikian pula kidam. Kidam itu hanya sebuah ungkapan untuk meniadakan tidak ada yang mendahului wujudnya Allah. Tidak ada yang mendahului, tidak ada yang mendahului wujudnya Allah itu ditiadakan. Meniadakan tidak ada yang mendahului wujudnya Allah itu disebut kidam. Bulat ya wis. Tapi kalau kamu pikir enggak bulat itu. Atau kamu bisa mengungkapkan dengan bahasa lain. Kidam ialah ungkapan dari tidak adanya permulaan bagi wujudnya Allah. Atau bisa kamu katakan dengan ungkapan lain, kidam
merupakan ungkapan dari tidak adanya pembukaan wujud. Ini malah rada angel. Yang enak ya tadi, kidam merupakan ungkapan dari tidak adanya permulaan bagi wujudnya Allah. Atau kamu ungkapkan dengan bahasa yang sangat sederhana, Allah wujud tidak didahului dengan tidak ada, itu kidam. Hadza utawi iki ibarat iku maknal kidami, maknane kidam. Utawa hadza utawi iki kidam iku maknal kidami. Fi haqihi ing dalem hae Allah Ta'ala. Bi antibari dzatihi kelawan milang-milang dzate Allah. Al-aliyati kang maha luhur. Wa sifatihi lan sifate Allah. Al-jaliyati kang maha agung. As-saniyati kang luhur. Inilah makna kidam bagi Allah Ta'ala. Dengan mempertimbangkan zatnya yang maha tinggi, sifat-sifatnya yang maha agung, dan yang maha luhur. Dah ya, jadi kidam itu meniadakan permulaan bagi wujudnya Allah. Wa amma maknahu, anapun utai maknane kidam. Idza utlika ing dalem nalikane den ucapaken apa kidam fi haqqil hadisi ing dalem hae barang kang anyar kama idza kulta kaya ing dalem nalikane ngucap sira masalan kelawan umpamane hadza binaun qadimun. Hadza utawi iki iku binaun bangunan qadimun kang lawas. Hadza utawi iki iku binaun bangunan qadimun kang lawas. Wa arjunun lan pelepah qadimun kang lawas. Fawa utawi maknahu iku ibaratun ungkapan antuli muddati wujudihi saking suwene wujude Allah. Hadis wa in kana lamun ono wa ingkana senajan ono opo bina iku hadisan kang anyar masbukon kang den disi ibil adami kelawan ora ono kama fi qauli kama koyok contoh fi qaulihi ta'ala kang tetep ing dalem dawe Allah Ta'ala kal urjunil qadimi dalam surat Yasin ya. Kala urjunil qadim. Adapun makna kidam ketika diucapkan untuk sesuatu yang baru, artinya makhluk. Sebagaimana andai kata kamu mengatakan ini adalah bangunan yang qadim. Ini adalah tandan manggar yang qadim. Maka qadim ini merupakan ungkapan dari lamanya waktu wujudnya dalam kondisi bila sesuatu itu bersifat hadis dan didahului oleh tidak ada. Ini misalnya ada bangunan rumah. Ini bangunan yang qadim. Itu tidak boleh kamu maknani qadim yang wujud tidak didahului dengan tidak ada, tidak boleh. Karena makna wujud yang tidak didahului dengan tidak ada itu hanya untuk Allah. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini bangunan yang qadim, itu berarti maknanya harus disesuaikan. Apa itu?
berarti itu bangunan yang wujudnya sudah sejak lama ada meskipun didahului dengan tidak ada. Misalnya bangunan zaman Belanda itu kan sudah ratusan tahun itu. Itu kamu katakan bangunan yang qadim, boleh-boleh saja, tapi pemaknaannya adalah bahwa meskipun bangunan itu sudah tua, sudah lama, tetapi pasti didahului dengan tidak ada. Buktinya apa? Ada tulisannya di situ. Bangunan didirikan pada tahun 1675. Berarti sebelum 1675 bangunan itu tidak ada. Tidak ada yang mendahului wujudnya bangunan itulah yang disebut apa? Hadis. Karena didahului dengan tidak ada. Kalau tidak didahului dengan tidak ada, itu namanya qadim. Nah, makanya kemarin itu saya jelaskan ke sampean bahwa ada istilah yang kemudian satu ulama dengan ulama yang lain itu, saya tidak mengatakan salah paham, tidak, tapi kadang-kadang bisa kita lacak dalam buku, dalam kitabnya Imam Al-Ghazali misalnya, beliau mengecam orang-orang ahli filsafat yang mengatakan kekodiman bumi, kekodimannya langit, kekodimannya macam-macam ya. Nah, tapi ternyata ini ada dalam tanda petik salah persepsi. Artinya dua ulama ini tidak menggunakan persepsi yang sama. Imam Ghazali menggunakan memaknai bumi qadim itu tidak boleh, karena yang dijadikan persepsi Imam Ghazali adalah persepsi ilmu kalam. Sedangkan seperti ulama-ulama seperti Ibnu Rus dan lain sebagainya, itu tetap mengatakan bumi itu qadim, karena memaknani qadim dengan persepsi yang lain. Persepsi apa yang digunakan beliau? Persepsi bahwa qadim itu maknanya dahulu, meskipun didahului dengan tidak ada. Nah, ini loh maksud saya. Jadi nanti kalau membaca kitabnya Imam Ghazali Tahaffutul Falasifah itu, beliau mengecam bahkan mengkafirkan ulama-ulama yang seakan-akan terkontaminasi pemikirannya dengan ahli filsafat. Tapi dibela oleh Ibnu Rus. Beliau mengatakan dalam Tahafut itu, jadi yang dimaksud qadim oleh filsuf itu qadim yang maknanya dahulu, meskipun didahului dengan tidak ada. Bukan qadim yang tidak didahului dengan tidak ada. Bukan qadim yang tidak didahului dengan tidak ada. Ini misalnya satu itu qadim dibanding dua itu qadim dibanding, dan seterusnya. Jadi menyamakan persepsi itu kalau dalam perdebatan itu penting, supaya tidak satunya ke utara, satunya ke selatan. Sehingga orang itu kalau membaca salah satu kitab itu saja, maka kita akan subjektif, cara pandang kita sudah berbeda. Nah, jadi ini ya, qadim yang dibahasakan dalam Al-Quran pun itu maknanya bukan qadim yang tidak didahului dengan tidak ada, tapi qadim itu artinya dahulu, meskipun didahului dengan tidak ada. Wal kidamu utawi kidam bihadal makna kelawan iki makna, Allahi ta'ala ing atase Gusti Allah iku muhalun muhal. Jelas kidam yang menggunakan makna ini, makna yang diutarakan tadi itu muhal, karena Allah tidak didahului dengan tidak ada.
lianna wujudahu krana sak temene wujude Allah jalla wa azza iku la yutaqayyadu ora dibatasi apa wujuduhu bizamanin kelawan zaman wala makanin lan panggonan. Karena wujudnya Allah itu tidak diliputi, tidak dibatasi dengan tempat dan zaman, waktu dan tempat. Kenapa tidak dibatasi zaman dan makan? Li hudusi kullin krana anyare saben-saben siji minhuma saking zaman lan makan. Karena tempat dan waktu itu adalah barang yang baru. Sedangkan Allah qadim. Artinya apa qadim? Sebelum kata zaman dan makan itu ada, sebelum waktu dan tempat itu ada, Allah lebih dulu ada. Maka bagaimana mungkin ada orang yang sampai menanyakan Allah di mana? Kalau kamu tanya Allah di mana, saya akan tanya balik kepada kamu. Mana itu kan menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Kalau tempat itu ada setelah adanya Allah, lalu bagaimana kamu bisa menanyakan Allah di mana? Padahal sebelum ada kata tempat itu ada, itu Allah sudah ada. Bagaimana kamu bisa bertanya Allah sejak kapan ada? Padahal Allah ada sebelum kata ada itu ada. Allah ada sebelum kata di mana itu ada. Dan Allah akan tetap ada setelah kata di mana dan apa? Ada itu sudah tidak ada. Bulet dah. Tak baleni ya. Allah itu wujud sebelum kata wujud itu ada, dan Allah tetap wujud setelah kata wujud itu tidak ada. Allah ada sebelum tempat itu ada, dan Allah akan tetap ada setelah tempat itu tidak ada. Kenapa? Karena waktu dan tempat itu baru. Fala yutaqayyadu mongko ora den planggeri sapa Allah biwahidin kelawan siji minhuma kang tetep saking zaman lan makan. Illa ma kejaba perkara huwa kang utawi mah iku hadisun anyar misluha madaniyawa. Misluha madaniyawa. Misluha madani zaman lan makan. Misluha madani zaman lan makan. Sebab itulah tidak dibatasi dengan keduanya kecuali yang hadis yang sama dengannya. Artinya yang dibatasi tempat dan waktu itu hanyalah barang yang hadis. Kalau yang qadim maka tidak akan pernah dibatasi dengan waktu dan tempat. Clear ya? Clear. Kadang-kadang kita kalau diprovokasi oleh sebagian mereka yang mengatakan Allah di mana? Dalilnya mana? Tidak usah kakean dalil. Kita ajak berpikir. Selama pikiranmu sehat pasti akan terima argumentasi ini. Tapi kalau pikiranmu sudah tidak sehat, maka kamu akan tanya dalil. Wong dalilnya belajar akidah itu bukan dalil Quran, bukan hadis. Kita kan selama ini mendengar mereka menanyakan dalilnya apa, itu hadisnya mana. Kalaupun kamu bisa mendatangkan sebuah hadis, itu dianggap oleh mereka hadis dhaif. Lah percuma tuh. Akhirnya kalah kamu, hafalan hadisnya hanya Arba'in Nawawi. Maka dalam perdebatan ini jangan libatkan nas Quran hadis, cukup dengan akal kita.
Bagaimana mungkin waktu dan tempat itu meliputi Allah, padahal Allah wujud sebelum waktu dan tempat itu ada. Wa hal yajuzu ana ta wenang apa ayat talafadha yen to nglafataken sapa wong bilafdil qadimi kelawan lafat qadim fi haqqihi ta'ala ing dalem hae Allah ta'ala. Fa yuqalu mongko den ucapaken apa huwa utawi Allah jalla wa azza iku qadimun qadim. Lianna maknahu krono sak temene maknane qadim iku wajibun lahu kang tetep lahu kedue Allah jalla wa azza aklan ing dalem akal wa naklanan ing dalem dalil nakal. Aulaya talafadu utawa ora kena nglafataken sapa wong bidzalika klan mengkono-mengkono lafdzul qadim. Apakah diperbolehkan melafalkan kata qadim bagi Allah Ta'ala sehingga dikatakan Allah Jalla wa Azza adalah zat yang qidam, karena maknanya adalah wajib bagi Allah secara akal maupun nakal, atau justru sebaliknya tidak boleh mengucapkan atau melafalkan qadim bagi Allah. Wa inna ma yuqalu angin pestine diucapaken apa yajibu wajib lahu kedue ta'ala apa al-qidamu qidam au nahwu hadza utawa umpamane iki qidam minal ibarati kang tetep saking pira-pira ibarat ungkapan wala yutlaqulan ora den ucapaken alaihi ing ngatasé Allah fil lafdi ing dalam lafat apa ismul qadimi isim aran qadim lianna asma'ahu krana sak temene asmane Allah Ta'ala iku tauqifiyatun kang bangsa tauqifi yang boleh diucapkan hanyalah ungkapan wajib bagi Allah Ta'ala sifat qidam atau ungkapan semisalnya, dan tidak boleh diucapkan baginya nama al-qadim. Jadi dalam Asmaul Husna al-qadim, 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 sebab asma Allah Jalla wa Azza itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya yang ada dalam Quran atau hadis. Tidak boleh kamu melekatkan satu nama yang tidak ada dalam Quran maupun hadis. Wong sudah dijelaskan walillahil asmaul husna. Allah memiliki 99 nama. Jadi qadim, ismul qadim, tidak boleh. Jadi Allah itu qidam. Sudah ya, ini terkait pelafalan saja, menyebut itu loh, disebut qadim itu boleh enggak, Allah qidam. Sini sekaligus mempertegas pembeda, kalau qadim tadi boleh ke hadis ya juga boleh ke Allah, kalau Allah hanya khusus Allah itu qidam. Hadza utawi iki pertanyaan iku mimma sangking perkara ya taraddadu kang miter-miter fihi ing dalem sapa ba'dul asyahi pira-pira guru. Ini adalah merupakan permasalahan yang diperselisihkan oleh guru-guru. Lakin kala tetapine dawuh sapa al-Iraqi Imam al-Iraqi fi syarhi usul as-Subki ing dalem sarai kitab usul as-Subki. Ada milang-milang hu ing qadim sapa al-Khulaimi Imam al-Khulaimi fil asma'i ing dalem asma. Wa qala lan dawuh sapa Khulaimi lam yarid ora tumeka fil kitabi ing dalem kitab nasson kelawan jelasaken
Wa inna ma waradanging pestine tumiba utawa tumeka apa qadim bis sunnati ing dalam hadis. Dalam syarah Usulis Subki, Imam Al-Iraqi mengatakan, Al-Khulaimi menyebutkan qadim dalam asma Allah. Beliau mengatakan, kenapa qadim dimasukkan dalam asma'ullah? Meskipun qadim tidak ada dalam nas Al-Quran, tapi ada dalam sunnah. Imam Al-Iraqi mengatakan, asyara lan awai syarah supa Khulaimi bidzalika, kelan mengkono-mengkono sunnah ilama maring hadis rawa kang riwayataken hu ing mas sapa Ibnu Majah fi sunanihi ing dalam sunan Ibnu Majah min hadisi Abi Hurairah ta saking hadisi Abi Hurairah wa fihi lan ing dalam hadis Abdul Qadimi milang-milang qadim minatis ati watis ina saking 99 asma. Imam Al-Iraqi mengatakan, dengan ungkapan itu Al-Khulaimi memberi isyarat pada sebuah hadis Ibnu Majah yang ditulis dalam Sunan Ibnu Majah, diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang di dalamnya terdapat penyebutan nama Al-Qadim termasuk bagian daripada Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ini perdebatan. Ini kalau di garis bawahi ya. Jadi kenapa alasannya di sini qadim tidak boleh disebut? Alasannya karena qadim itu nanti akan memiliki dua kemungkinan makna. Bisa jadi untuk qadim yang tidak didahului dengan tidak ada. Bisa jadi untuk sesuatu yang didahului dengan tidak ada. Dan oleh karenanya, kalau disebut untuk nama Allah tidak boleh. Kalau Allah ya qidam. Nah, kalau qadim bisa jadi untuk benda. Nah, untuk alasan yang mengatakan boleh-boleh saja karena ada hadis yang diriwayatkan Abi Hurairah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa afati minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim fati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.